Usai proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, orang-orang Depok langsung mengadakan rapat di gedung Ebenezer Depok. Mereka berunding apakah akan bergabung dengan republik yang baru ini atau tidak. Depok sendiri pada masa itu adalah sebuah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dengan kepala negara seorang presiden. Depok menganggap dirinya bukan bagian dari Indonesia karena mereka merasa sudah lebih dulu merdeka pada tahun 1714 atau lebih 200 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat, Depok sudah memiliki sistem pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintahan kolonial Belanda. Negara Depok itu didirikan oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Cornelis Castellane. Daerah otonomi Castellane ini dikenal sebagai Tanah Partikulir Depok, dan ternyata pemerintah Belanda di Batavia menyetujui pemerintahan Castellane ini dan menjadikannya sebagai kepala negara Depok yang pertama. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Castellane menulis wasiat terakhir yang diperuntukkan bagi keluarga dan budak-budaknya. Tidak hanya membagikan harta warisan untuk keluarganya, Castellane juga memerdekakan seluruh budaknya. Para budak ini terbagi dalam 12 marga utama yang kemudian berkembang yang nantinya dikenal sebagai kaum Mardikers atau mereka yang dulunya dikenal sebagai Belanda Depok. Mereka memiliki gaya hidup layaknya orang Eropa dengan menggunakan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Para budak yang telah merdeka ini berasal dari berbagai suku yang sebagian menikah dengan orang Belanda dan sudah memiliki darah campuran atau Indo. Dan ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, mereka pun berunding untuk memutuskan akan bergabung dengan Republik Indonesia atau tetap menjadi daerah otonomi sendiri. Dan hasil perundingan tersebut, Depok memilih untuk tidak mau bersatu dengan Republik Indonesia. Penolakan ini kemudian memicu kerusuhan, penyerangan, dan penjarahan yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gedoran Depok. Laskar-laskar rakyat yang tergabung dalam TKR menyerbu Depok dan memporak-porandakan daerah otonom tersebut. Henry Wanhar dalam buku Gedoran Depok, Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955 menyebut keluarga orang Belanda atau Indo itu diisolasi hidupnya dengan tidak dibiarkan membeli bahan kebutuhan pokok. Pada 9 Oktober 1945, 5 keluarga yang bekerja untuk Belanda dirampok segerombolan orang. Esoknya, penjarahan besar-besaran terjadi dengan personel penjara yang lebih besar lagi. Tak hanya penjarahan, pembunuhan dan pelecehan seksual juga terjadi dalam tragedi ini. Orang-orang Belanda Depok dianggap sebagai golongan yang memihak Belanda pada tahun 1945. Hingga orang-orang ngawur yang mengaku sebagai pejuang Republikan menganggap sah jika hidup mereka disengsarakan. Rumah-rumah mereka dijarah, barang-barang pribadi dirusak. Ada yang jendela dan pintunya dikapak, lantainya dibongkar karena disangka ada tersimpan uang dan harta karun. Nampaknya peristiwa Gedoran Depok tidak hanya sekedar kebencian kaum Republikan kepada Belanda Depok karena menolak bergabung dengan Indonesia, tapi juga merupakan buntut dari kecemburuan sosial masyarakat luas terhadap kehidupan masyarakat Depok yang saat itu sudah hidup mewah. Masyarakat Depok telah menerapkan gaya hidup kelas atas, gaya hidup masyarakat Eropa yang memicu kecemburuan sosial bagi orang-orang lain. Dengan bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Belanda sehingga melahirkan sebuah pergolakan masyarakat di luar Depok. Gedoran Depok terjadi bertepatan dengan sebuah periode yang disebut orang-orang Belanda sebagai masa bersiap. Istilah masa bersiap merujuk pada seruan bersiap dari pihak Republik ketika ada tentara sekutu atau tentara Belanda yang akan melintas. Masa ini adalah masa yang kelam, penuh dengan tindak kekerasan dan kriminal. Kekacauan dalam revolusi Indonesia termasuk dalam Gedoran Depok ini sebenarnya membuat posisi Republik Indonesia terpuruk di mata dunia.
Indonesia dianggap tidak becus oleh dunia luar karena tidak bisa menjaga ketertiban umum dan tak mampu mengendalikan orang-orang bersenjata yang kerap bertindak emosional. Peristiwa Gedoran Depok melibatkan beberapa tokoh pejuang ternama, seperti Margonda dan Tole Iskandar. Margonda adalah pemimpin Tentara Angkatan Muda Republik Indonesia. Dia berpangkat Letnan Muda. Sedangkan Tole Iskandar adalah Komandan Laskar Rakyat Depok dengan pangkat Letnan II. Dalam peristiwa Gedoran Depok, peran Margonda cukup sentral saat itu. Malam sebelum peristiwa Gedoran Depok terjadi, Margonda sempat menjadi penengah antara Tentara Keamanan Rakyat dengan kaum Belanda Depok. Dia kemudian berhadapan langsung dengan salah satu pimpinan TKR, Urip Sumoharjo, namun komunikasi tersebut mentok. TKR tetap menilai orang Belanda Depok itu layaknya Belanda atau penjajah lainnya yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia secara penuh. Penyerangan terhadap orang Depok oleh TKR ini kemudian berlanjut. Saat itu, TKR berhasil mengusir tentara Nika untuk sementara. Margonda menilai peristiwa Gedoran Depok malah membuat para pejuang dan rakyat tercerai-berai, padahal seharusnya bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di tengah cerai-berainya pasukan Indonesia, tentara Nika kembali menyerbu dan menguasai Depok. Pasukan Nika yang datang membonceng sekutu menyerbu Depok untuk membebaskan orang-orang Belanda Depok yang ditawan oleh TKR. Para pejuang Republik berhasil dipukul mundur dengan kekuatan Nika. Tawanan wanita dan anak-anak Belanda Depok dibebaskan oleh Nika. Mereka dibawa ke kamp pengungsian di Kedung Halang, Bogor. Markas TKR di Depok direbut dan berubah menjadi markas Nika. Memasuki bulan November, para tentara Republik yang tercerai-berai kembali menjalin koordinasi dan menyusut kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan Nika. Para pejuang bersepakat menyerbu Depok pada tanggal 16 November 1945. Serangan ini menjadi serangan terbesar yang dilakukan oleh tentara Republik. Margonda sendiri menjadi salah satu pemimpin penyerangan ini. Dalam pertempuran ini, Margonda gugur. Dia diterjang timah panas tentara Inggris saat hendak melemparkan granat ke arah musuh. Margonda menghembuskan nafas terakhirnya di pinggir Kalibata, Pancoran Mas, Depok. Sungai yang bermuara di Kali Ciliwung itu menjadi saksi gugurnya Margonda.